dipersembahkan oleh Pak Firman, jumlah karyawan BNI Syariah itu secara keseluruhan bisa sampai berapa banyak, Pak? Kalau kita total ya, termasuk yang outsourcing, itu hampir mencapai 7.000. 7.000, Ya. itu kan jumlah yang tidak sedikit. Iya. Bagaimana cara Pak Firman Jadi mengelola begini, jumlah orang yang begitu banyak? Saya melihat membagi dalam beberapa segmen, terutama yang di level pimpinan. Jadi untuk yang di level pimpinan itu yang disebut dengan senior staff. Itu GM, pemimpin wilayah, wakil GM, wakil wilayah, termasuk pemimpin unit. Itu saya anggap sebagai senior staff, senior management. Ya, ini saya kira sangat penting kita siapkan. Karena pada saat kami ini nanti selesai tugas atau purna tugas, tentu mereka yang akan maju. Di bawahnya itu, saya masukkan dalam yang di level menengah. Ya, yang di level menengah ini termasuk yang milenial. Karena yang milenial sekarang sudah banyak yang di level, kalau disebut di konvensional disebut sebagai group head. Ya, pemimpin grup gitulah kira-kira ya. Di atasnya senior manager lah. Di bawahnya baru manajer-manajer muda. Nah, saya kira di tiga itu harus saya siapkan dengan baik ya, untuk mendapatkan bekal yang memadai untuk menjadi masa depan. Di bawahnya itu banyak yang ada di cabang-cabang itu yang melalui rekrutmen yang disebut dengan ADP, Assistant Development Program. Nah, yang tadi saya masukkan di depan tadi, saya sampaikan biasanya rekrutmen melalui program ODP, Officer Development Program. Setelah mereka melalui ODP, ada program lagi yang disebut dengan MDP, Management Development Program. Itu sudah masuk di level pimpinan sampai ke atas, sampai Executive Development Program. Harapan kami mereka-mereka itu setelah melalui jenjang ya, pelatihan, pembekalan seperti ini siap menjadi pemimpin masa depan. Nah, saya lihat juga bahwa dari sisi rekrutmen sekarang ini banyak mereka-mereka yang lulusan dari universitas yang prestasinya sangat memuaskan sampai di atasnya lah. Ya, sampai cum laude itu banyak yang melamar ke perbankan syariah. Di tempat kami aja mungkin lebih dari 60% mereka lulusan terbaik gitu. Dan kita kerjasama dengan beberapa universitas, ya, baik negeri maupun swasta yang terbaik lah. Dan mereka itu sangat antusias masuk ke syariah. Bahkan secara rekrutmen itu di bawah 1%. Jadi kalau 10.000 yang diterima itu mungkin cuma 10 orang, 15 orang. Jadi bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan itu. Tapi itu saja nggak cukup. Setelah pendidikan kita kenalkan yang namanya values dan culture kita. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara soal milenial tadi itu komposisinya berapa banyak sekarang di milenial itu kalau sekarang saya jumlahkan yang termasuk golongan milenial itu sudah 70%. 70%. Iya, 65 sampai 70%. Ya sudah mendekati 70%. Luar biasa. Ada ini nggak Pak, perbedaan karakter antara mungkin generasi yang lebih dulu kolonial mungkin ya, dibandingkan dengan generasi milenial dalam betul, bekerja dan berinteraksi? Saya kira betul itu. Jadi memang ada gap ya. Jadi kalau kita lihat behavior, karakter daripada milenial itu jauh berbeda dengan kita. Mereka tuh tentu saja pengen bekerja itu cepat, kritis, mudah bosan gitu. Dan interaksinya nggak bisa terlalu lama begini. Kalau dulu kita masuk bacanya manual berhari-hari. Kalau dia nggak bisa, dia lebih menyukai sebuah dialog, sebuah diskusi. Kan mereka sangat kritis sekali. Sehingga dari awal classroom kita tidak terlalu padat dengan yang sifatnya itu kebijakan, policy yang manual itu membosankan itu. Jadi saya minta seluruh pemimpin-pemimpin divisi memberikan sharing knowledge. Ya, ada namanya program mentoring, coaching itu kita lakukan. Nah, dari anak-anak muda ini setelah kita didik 9 bulan, mereka akan ditempatkan. Ya sekitar 3 tahun, 4 tahun lah. Baru kemudian mereka kita rotasi, mutasi, dan promosi. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Artinya boleh nggak kalau saya simpulkan sebetulnya cara Pak Firman untuk memanage atau memimpin karyawan itu dengan delegasi dan regenerasi? Ya, saya kira ya, karena begini ya, seorang pemimpin itu at the end keberhasilannya ada bagaimana kita menciptakan leader untuk yang berikutnya. Jadi future leader itu harus dibuat oleh leader gitu. Jadi kita harus menyiapkan leader yang lebih baik dari saya, dari pemimpin-pemimpin divisi, direksi sekarang ini, sehingga mereka menjadi hasanah leader. Kita menyebutnya hasanah gitu. Karena hasanah ini adalah kebaikan. Jadi kebaikan ini tentu tidak hanya kebaikan dunia, tetapi juga kebaikan akhirat. Itu yang
ada dalam doa Pak Rudi yang mungkin tiap hari kita ucapkan, ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi memang pemimpin ini harus bisa memberikan kebaikan tidak hanya dunia tetapi juga di akhirat. Kira-kira begitu. Ini ada saya pernah dengar soal Hasanah Way di BNI Syariah. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi Hasanah Way itu sebetulnya yang buku saya buat itu ya bersama tim itu di dalamnya adalah berisi mengenai values, nilai-nilai kebaikan dalam komunikasi, dalam berbisnis, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam kepemimpinan. Dan itu juga yang diterapkan di BNI Itu yang diterapkan di sini. Memang syarat untuk menjadi pemimpin itu menurut saya minimal ada 5. Yang pertama tentu masalah integritas. Itu salah satu nilai dari Hasanah. Kedua adalah masalah kompetensi. Ketiga adalah networking. Keempat attitude. Good attitude. Jadi orang masuk di sini kita kita didik bagaimana caranya mereka berattitude, bersikap, berkomunikasi. Nah yang kelima leadership yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi di dalam uswatun hasanah itu ada nilai-nilai kepemimpinan yang terbaik yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Nah itu adalah ujung daripada leadership yang disebut dengan uswatun hasanah. Itu juga saya sampaikan di dalam buku yang saya buat itu bersama tim namanya The Book of Hasanah. Itu yang menjadi culture di BNI. Culture di kita. Dan culture ini saya harapkan terus berkembang ya tentu berdinamika sesuai dengan zamannya. Jadi tentu kebaikan yang kami sampaikan, wisdom yang kami sampaikan kepada anak-anak muda ini tentu akan mereka gunakan dengan style mereka tentu saja. Tidak bisa menyamai style yang sudah dilakukan oleh kami-kami ini. Pak Firman mengelola begitu banyak tim, apalagi di kondisi seperti sekarang pandemi, banyak tantangannya. Masih ada waktu untuk diri sendiri nggak? Atau mungkin bersama keluarga mungkin? Oh mungkin iya. Istilah zaman sekarang itu me time mungkin? Me time. Ada Pak? Ada. Jadi saya ini selalu menyampaikan work-life balance gitu. Bagaimana kehidupan yang seimbang gitu. Jadi saya masih menyempatkan kalau Sabtu Minggu bersama keluarga. Kecuali kalau ada yang sangat urgent sekali, ya tentu saya akan menempatkan prioritas lah. Tapi waktu untuk keluarga saya kira itu sangat penting sekali gitu karena kedekatan kita dengan keluarga, bagaimana kita membangun chemistry dengan anggota keluarga, itu bagian daripada itu tadi menyiapkan uswatun hasanah. Karena anak-anak kita, ya, juga termasuk istri saya, itu akan melihat apa yang saya lakukan dalam keseharian baik di kantor ataupun di rumah. Bahkan saya juga setiap hari menyempatkan. Ya, kalau ada di kantor, saya mungkin sholatnya berjamaah dengan yang lain. Tapi kalau dengan keluarga di rumah pada saat saya pulang saya sholat berjamaah. Dan itu pasti akan dilihat oleh anak-anak kan. Dan anak-anak ini pasti akan meniru, akan mengikuti sebagai role model ya orang tuanya yang ada di rumah. Itu saya kira juga bagian daripada uswatun hasanah. Oke. Pak Firman, Anda berkarir di perbankan itu sudah cukup lama. Ada sekitar 20 lama. Jadi kira-kira sekitar 30 tahun. 30 tahun. 25 tahun di konvensional, sekarang sudah tahun keempat di Bank Syariah. 30 tahun dan Anda sekarang berada di posisi puncak sebuah perbankan. Masih ada mimpi lain yang ingin Anda capai? Saya itu ingin memberikan legacy bahwa Bank Syariah itu harus menjadi global and modern secara institusi ya. Karena saya kira saya melihat potensi yang ada di negara kita itu memungkinkan atau memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita sama Bapak Wapres gitu. Nah, potensi ini hanya perlu kita optimalkan dan perlu namanya komitmen untuk keberpihakan pada syariah. Kalau tanpa itu agak sulit. Karena sebagai orang muslim dan majority 87% tentunya lebih memungkinkan untuk mendorong perkembangan syariah di sini. Jangan sampai penduduk muslimnya banyak tapi syariahnya kontribusinya cuma 6%. Literasinya 8%, inklusinya 11%. Ini kan paradoks dibandingkan dengan negara tetangga yang jumlah muslimnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita. Baik. Pak Firman, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di CEO Talk. Terima kasih. Semoga BNI Syariah ke depan menjadi lebih baik lagi dan mampu mewujudkan sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan CEO BNI Syariah
Abdullah Firman Wibowo. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih.